STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Teman-teman sekalian yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran rutin kita, pelajaran akidah, membahas kitab tauhid. Teman-teman semua dapat mengikuti kajian ini melalui Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, radio perbatasan dengan frekuensi 94,6 Radio Sunnah Takengon, juga melalui media Sunnah Aceh TV, Aceh Tafaqufiddin, dan 45 klub yang dibina oleh kakak kita Bang Jul Abu Bintang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Bang Jul dan kawan-kawan di klub 45, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, karena baik. Sehat Bang ya? Barakallahu fiik. Kopi biarnya udah ready Bang? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, kirim fotonya aja Bang. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fikum ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu telah kita simak beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita hikmah dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ayat yang pertama adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Juga penulis telah menyebutkan kepada kita ayat ke-36 dari surat An-Nahl yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala pasti mengawali dakwah mereka dengan menyuruh umatnya kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Juga ayat ke-23 dari surat Al-Isra, Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa tauhid dan meninggalkan syirik adalah wasiat perintah Allah Jalla wa'ala yang lebih besar dan lebih utama daripada berbakti kepada kedua orang tua kita. Seandainya seseorang itu dikatakan durhaka dan dikatakan telah melakukan kemungkaran yang sangat besar karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya, maka dia lebih dikatakan durhaka dan dikatakan lebih buruk tatkala dia meninggalkan tauhid dan melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena setinggi-tingginya kedudukan kedua orang tua, tetapi kedudukan Allah Jalla wa'ala itu jauh lebih tinggi. Oleh karenanya di dalam surat Al-Isra dan beberapa ayat yang lainnya, Allah Jalla wa'ala menyebutkan hak kedua orang tua kita setelah hak dirinya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memberikan wasiat agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tuamu. Di sini sebelum Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita terlebih dahulu untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, beribadah hanya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban tauhid adalah kewajiban yang pertama. Apabila seseorang itu dianggap durhaka dan dianggap seorang yang benar-benar buruk apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sungguh dia lebih durhaka lagi tatkala dia tidak mentauhidkan Allah dan melakukan kesyirikan kepadanya. Karena tauhid adalah perintah yang paling besar dan kewajiban yang paling besar. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalimat sesuatu apapun ini mencakup segala hal.
maka seluruh makhluk, baik itu nabi, rasul, orang saleh, malaikat, matahari, bulan, ataukah yang lainnya, tidak boleh dijadikan sebagai sekutu Allah Jalla wa'ala, baik dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam asma dan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Allah tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Juga beliau telah menyebutkan kepada kita ayat 151 hingga 153 dari surat Al-An'am. 3 ayat yang menyebutkan kepada kita 10 wasiat Allah Jalla wa'ala. Dan wasiat pertama yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam 10 pesan dari surat Al-An'am tersebut adalah wasiat untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan syirik kepadanya. Maka ini menerangkan kepada kita kedudukan tauhid dan bahwa wasiat Allah yang paling besar, wasiat Allah yang paling utama untuk kita realisasikan adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan syirik kepadanya. Sungguh seorang dikatakan pengkhianat tatkala dia melanggar wasiat dan amanah yang telah diberikan oleh pimpinan, oleh komandan, oleh relasi bisnisnya atau selainnya dari makhluk. Maka orang yang tidak mentauhidkan Allah dan melakukan kesyirikan kepada Allah, dia adalah pengkhianat terbesar dan pengkhianat terburuk, karena tauhid adalah amanah dan wasiat Allah Jalla wa'ala yang paling pertama, yang paling utama dan yang paling besar yang hendaknya direalisasikan oleh setiap kita. Bahkan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ketika sebagian orang mengira bahwa Nabi SAW meninggal dalam keadaan ada sebuah wasiat yang belum beliau sampaikan, padahal beliau sangat ingin menyampaikannya. Maka beliau mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau wafat di atasnya, nah, maka hendaknya dia membaca firman Allah Jalla wa'ala. Maka beliau pun menyebutkan ayat 151, 152, dan 153 dari surat Al-An'am. Ini adalah wasiat, ini adalah agama yang Nabi kita SAW meninggal di atasnya. Baik, kemudian yang terakhir, di dalam bab yang pertama ini beliau juga menyebutkan hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Suatu ketika aku diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Ini menunjukkan ketawadhuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau juga seorang panglima perang, ya. Beliau adalah yang nomor 1 dalam urusan dunia dan akhirat di masa itu. Orang nomor 1, orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Bersamaan dengan itu, beliau mau menjadi driver para sahabatnya di sebagian waktu. Bahkan, tunggangan yang beliau setir saat itu adalah tunggangan yang paling murah di masa itu. Sebuah tunggangan yang para raja dan pemimpinnya tidak akan mau menaikinya. Jangankan menjadi driver di atasnya, menjadi penumpangnya saja mereka tidak mau, yaitu keledai. Tetapi Nabi kita mau menungganginya, bahkan terkadang beliau menjadi drivernya. Subhanallah. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah diboncengi oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Kemudian di saat kami di atas keledai tersebut, maka Nabi SAW berkata kepadaku, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya
dan apa hak hamba-hamba yang wajib untuk Allah tunaikan. Ini juga menerangkan kepada kita ketawadhuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang beliau sampaikan itu tidak selalu dalam majelis yang formal. Terkadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam banyak kesempatan beliau mau berbagi ilmu kepada para sahabatnya dan beliau sedang santai dengan mereka. Beliau sedang menunggangi seekor tunggangan, keledai, onta, dan terkadang sedang berjalan menuju masjid, berjalan menuju ke rumah, dalam perjalanan pergi haji, perjalanan pulang haji, perjalanan pergi umrah, perjalanan pulang dari umrah, perjalanan pergi atau pulang dari jihad, atau bahkan terkadang di saat beliau sedang bergotong royong dengan para sahabatnya, beliau mau berbagi ilmu dengan mereka. Karena ilmu agama ya tidak terbatasi dengan suatu tempat dan masa. Kapan seseorang berkesempatan untuk memberikannya, maka hendaknya dia menyampaikannya. Karena ilmu agama adalah menyampaikan ilmu agama adalah ibadah yang sangat besar. Dan ini juga menerangkan kepada kita bahwa ilmu agama itu tidak harus selalu dalam kondisi serius, tegang ya, untuk disampaikan. Ya. Seorang bisa menyampaikan ilmu agama di saat sedang berolahraga dengan kawannya, sedang kuliner, ya, ataukah kondisi-kondisi santai yang lainnya. Seperti di dalam hadis ini. Nabi SAW berada di atas seekor keledai, memboncengi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan beliau drivernya, beliau supirnya. Nah, ini bukan sebuah kerendahan untuk beliau. Justru ini adalah sebuah kemuliaan dari Nabi kita SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita SAW benar-benar merealisasikan firman Allah Jalla wa'ala, wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada murid-muridmu yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Seorang guru itu semakin banyak muridnya, dia semakin tawadhu kepada muridnya. Sebagaimana seorang murid dituntut untuk beradab kepada gurunya, maka seorang guru di dalam Islam dituntut untuk merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Dia tidak boleh bersikap dengan sikap yang mengesankan dirinya lah yang paling berilmu dan bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil dan sedang belajar kepadanya. Tidak demikian. Islam mengajarkan kita, wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu kepada murid-muridmu yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya karena Allah, bukan untuk dikatakan tawadhu oleh manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia karena ketawadhuannya, tetapi karena Allah Jalla wa'ala, karena mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala dan balasan darinya. Kecuali Allah Jalla wa'ala akan mengangkatnya. Mendengar pertanyaan tersebut, maka sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ini juga merupakan ketawadhuan dari para sahabat kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui dan itu perkara agama, maka mereka menjawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, yang karenanya dia diciptakan, dan melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia adalah hamba yang paling membangkang kepada Allah. Dia adalah hamba yang belum menunaikan hak Allah, walaupun dia ahli salat wajib, ahli salat sunnah, dia ahli puasa wajib, puasa sunnah, setiap bulan dia umrah, setiap tahun dia haji, ya, dan dia orang yang sangat bersosial dengan masyarakatnya. Apabila dia tidak merealisasikan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala dan masih melakukan kesyirikan kepadanya, sejatinya dia belum menunaikan hak Allah Jalla wa'ala yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Qala wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba bal la yusyriku bihi syai'a. Dan hak para hamba atas Allah Jalla wa'ala adalah Allah Jalla wa'ala
tidak akan menyiksa hambanya yang tidak melakukan dosa syirik kepadanya sedikit pun. Di sini ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak melakukan syirik kepadanya. Yang kedua, kalimat tidak melakukan syirik kepadanya. Di sini kita harus benar-benar memahami ya, agar tidak jatuh ke dalam paham Khawarij atau paham Murji'ah. Khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin dan menganggap mereka kekal dalam api neraka karena dosa besar yang mereka lakukan di bawah kesyirikan, dan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan Murji'ah yang bergampang-gampangan dengan yang namanya dosa. Kalimat Allah Jalla wa'ala tidak menyiksa orang yang mati di atas tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Penyiksaan di sini mencakup dua penyiksaan. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala tidak menyiksanya sama sekali. Dia langsung mendapatkan surga di hari kiamat. Bahkan mungkin Allah Jalla wa'ala tidak menghisab dan tidak menghisab dan tidak mengadabnya. Tidak hanya adab yang Allah tiadakan darinya, bahkan terkadang juga hisab pun Allah tiadakan darinya. Allah tidak menghisabnya dan Allah tidak mengadabnya. Kemudian Allah langsung memasukkannya ke dalam syurga. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW ketika menyebutkan ada dari sebagian umatnya yang pada hari kiamat, ya mereka yadkhuluna al-jannata bila hisab wala azab. Mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara kriteria mereka adalah la yusyrikuna billahi syai'a, adalah mereka yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Nah, walaupun ya mungkin dia mati dan belum bertobat dari beberapa dosa besar yang di bawah kesyirikan, karena keutamaan tauhid yang dia bawa ketika dia mati, dan karena dia tidak membawa dosa syirik ketika bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ini dua hal, ya, dua macam ahli tauhid yang langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama, mereka tidak dihisab dan tidak diazab karena dosa-dosa, karena tidak membawa dosa syirik dan telah bertobat dari dosa-dosa yang di bawah syirik. Yang kedua, mereka mati tidak membawa dosa syirik, tetapi masih membawa dosa-dosa yang di bawah syirik, seperti zina, berjudi, dosa-dosa besar yang di bawah syirik, dan ketika mati mereka belum sempat bertobat darinya. Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosanya tersebut karena keutamaan tauhid dan karena dia menghadap kepada Allah tidak membawa dosa syirik. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan sedikit pun, tetapi Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, walaupun ketika dia mati dan dia belum bertobat darinya, tetapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, subhanallah, dosa yang dia bawa seluas dunia, tetapi engkau menghadap kepada aku tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan seluas dunia pula. Ini keutamaan mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Ini dua catatan yang penting untuk diketahui terkait sabda Nabi kita SAW, Allah tidak akan mengadab orang yang mati tidak membawa dosa syirik. Kemudian hal yang kedua adalah terkait sabda beliau, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, orang yang tidak melakukan dosa syirik. Ini mencakup dua jenis manusia. Yang pertama,
dia pernah bahkan telah melakukan banyak kesyirikan. Tetapi sebelum matinya, dia telah bertaubat darinya. Maka dia teranggap orang yang tidak melakukan syirik. Karena Nabi SAW bersabda, "Ajaibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah." Orang yang telah bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa. Pernah menyekutukan Allah, pernah membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, ya billah. Janganlah kalian pesimis dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Dosa apapun. Mau syirik dan di bawah syirik. Kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan Nabi SAW juga bersabda, "At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-Islam yahdumu ma qablah." Taubat itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Sebagaimana Islam itu menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan para sahabat pun, kebanyakan mereka adalah pelaku kesyirikan sebelum mereka masuk Islam. Tetapi begitu mereka masuk Islam dan telah bertobat kepada Allah darinya, maka mereka teranggap orang yang tidak berbuat syirik. At-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak melakukannya. Seandainya ada seseorang yang memiliki umur 100 tahun. Selama 100 tahun kurang 1 hari, dia melakukan kesyirikan. Ya, bergelimang dengan syirik, dengan bid'ah, zina, dan berbagai dosa yang lainnya. Tetapi 1 hari sebelum matinya, dia telah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuhah. Maka dia mati husnul khatimah. Dia mati tidak teranggap sebagai orang yang telah melakukan syirik, bid'ah, dan maksiat yang lainnya. Lihat luasnya ampunan Allah Jalla wa'ala. Maka para ulama mengatakan, sungguh keras dan beku hati seseorang yang enggan bertobat kepada Allah. Yang enggan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, memohon ampunan kepadanya. Sedangkan Allah Jalla wa'ala begitu luas ampunan dan rahmatnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini mencakup orang yang memang semenjak hidup hingga matinya tidak pernah berbuat syirik. Tapi yang memiliki sifat demikian hanya segelintir manusia. Ya, mungkin dia hidup hanya sebulan setelah baliknya, kemudian meninggal dunia belum sempat melakukan kesyirikan. Maka sabda Nabi, orang yang tidak berbuat syirik mencakup 2 manusia di atas. Nah, setelah mendengar demikian, setelah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mendengar keutamaan orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan syirik kepadanya, beliau pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku memberitakan berita gembira ini kepada manusia?" Maka Nabi mengatakan, "La tubashirhum fayattakilu." Jangan engkau sampaikan dulu. Khawatirnya mereka akan bersandar, akan terkecoh, tertipu dengan keutamaan ini sehingga mereka bermudah-mudahan meninggalkan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Sebagian orang ketika menyampaikan hadis ini mengatakan ini. Lihat, dalam hadis ini saja Nabi melarang Mu'adz membahas tentang tauhid dan syirik karena suatu pertimbangan. Ini ucapan yang keliru. Yang Nabi larang kepada Mu'adz bukan membahas tauhid dan membahas tentang syirik. Yang beliau larang adalah menyampaikan keutamaan tauhid dan keutamaan syirik seperti di dalam hadis ini, apabila dengan penyampaian tersebut membuat mereka tertipu dengan keutamaan tersebut sehingga mereka bermudah-mudahan meninggalkan perintah dan melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Buktinya, Nabi yang berkata demikian kepada Mu'adz di waktu yang sama, dan setelah itu beliau siang dan malam menyuruh manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Nah, siang dan malam Nabi membahas tauhid dan membahas syirik. Sebelum Nabi berkata demikian kepada Mu'adz dan setelahnya. Nah,
Ini yang maka yang dilarang oleh Nabi, jangan dulu menyampaikan keutamaan ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan sebagian mereka nanti akan bersandar kepada keutamaan ini, kemudian bermudah-mudahan dengan maksiat, bermudah-mudahan meninggalkan perintah Allah. Bukan larangan menyampaikan tauhid, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah ya, tak terasa sudah 30 menit kajian kita. Ya, Abu Talhah, Bang Jol. Baik, sisa waktu yang masih ada, saya persilakan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang disampaikan. Ya, silakan akhuna Abu Talha atau Bang Jol dari klub 45 agar waktu untuk sesi tanya jawab atau diskusi sedikit panjang ya. Barakallahu fikum. Nah. Iya, baik. Para pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM, pendengar radio lainnya di daerah yang ikut menyiarkan siaran ini, juga Klub 45, mungkin ada pertanyaan silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 melalui WhatsApp. Baiklah para pendengar, Ustaz sudah ada masuk berapa pertanyaan ini? Baik, Abu Talha, barakallahu. Allah khairan. Baik, afwan ya. Kajian kita santai ya, sambil ngopi juga boleh. Baik, Ustaz. Yang ikut kajian juga sambil ngopi dan sambil makan kayaknya. Monitor. Tidak terdengar suara Bang Jul. Silakan Bang Jul. Volumenya terlalu kecil. Oh, kedengaran. Baik. Di sini udah ada yang ingin bertanya dari ACP. Belum terdengar Bang Jul. Belum terdengar ya. Baik. Asafat Kecil sekali suaranya. Saya mendengar Ustaz. Antum di sini kecil sekali. Coba sedikit. Ya. Ustaz monitor bisa sekarang? Nah, coba sedikit lebih keras dari ini. Tes monitor. Nah, baik. Oke. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan disampaikan Bang Jul. Ya, ada ACP. Silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan hidupkan mic-nya. Satu pertanyaan singkat dan padat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam maaf, suara Bang Julnya sangat kecil dari klub 45, tapi begitu saya bicara dan antum suaranya meledak. Masya Allah. Gimana? Afwan Ustaz. Ini sekarang jelas. Afwan Ustaz, semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada Amin. dan kepada kita semua pendengar di sini. Afwan bertanya sedikit Ustaz mengenai tauhid ini. Ada satu pertanyaan yang lumayan lama ingin bertanya dan bismillah Allah izinkan sekarang mengenai satu hadis tentang tauhid yang seseorang itu meninggal menghadap Allah dengan membawa 99 bintako ya Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Sepanjang jauh mata memandang. Dan Allah timbang kemudian satu kartu dan itu kartu tauhid dan itu lebih berat. Pertanyaan Ana mengenai hadis ini adalah Ustaz, insya Allah Anda tidak ragu mengenai hadis ini. Namun yang Anda pertanyakan adalah bagaimana seseorang yang bisa bertauhid dengan sempurna seperti itu tetapi mempunyai dosa yang sangat banyak Ustaz. Begitu saja. Masya Allah ya. Jawaban pertanyaan saudara ya kita dengan maaf tadi dengan siapa ya? Cepi Ustaz. Cepi. Iya. Dari mana? Ana tinggal di Depok Ustaz. Tinggal di Depok. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ya akhi Cepi, barakallahu fik. Jawaban untuk pertanyaan antum itu sudah tersebut di dalam hadis yang antum sebutkan barusan. Ya, bahwa seorang ahli tauhid apabila dia menghadap kepada Allah Jalla wa'ala membawa tauhid dan tidak membawa dosa syirik, seandainya dia pernah berbuat syirik maka dia telah bertobat sebelum matinya, maka itu akan menjadi sebab Allah mengampuni seluruh dosa-dosa dia yang di bawah syirik, di bawah dosa-dosa dia di bawah syirik yang dia belum bertobat darinya, seperti zina, khamar dan yang lainnya. Apalagi jika dosa-dosa tersebut dia sudah sempat bertobat sebelum matinya. Ya, ini adalah berita gembira dari Allah dan Rasulnya, dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Maka kewajiban kita adalah optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi para ulama ingatkan, bukan berarti dengan kita mengetahui hadis tersebut kita mulai bermudah-mudahan dengan yang namanya dosa dengan alasan ini kan masih di bawah syirik. Lah,
Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, tiada yang bisa menjamin bahwa saya, saudara Cepi, dan yang lainnya pasti mendapatkan keutamaan tersebut. Karena di dalam ayat dari surat An-Nisa yang telah kita baca di atas tadi, Allah mengatakan, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tiada yang bisa memastikan dirinya itu pasti mendapatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi kita SAW dan para sahabatnya adalah yang paling sempurna tauhidnya kepada Allah dan yang paling jauh dari yang namanya kesyirikan. Bersamaan dengan itu, kita melihat betapa semangatnya Nabi kita SAW dalam beribadah kepada Allah, sampai-sampai kaki beliau pecah-pecah dan bengkak karena panjangnya salat malam beliau. Dan betapa takutnya mereka bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana di dalam banyak riwayat yang telah kita maklumi. Yang berikutnya, memang Nabi SAW berkata demikian. Tetapi beliau pula yang telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan beliau pula yang telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Dan yang terakhir, apabila kita tidak ingin terlihat berkhianat, tidak ingin terlihat melanggar oleh pimpinan, oleh komandan, oleh orang tua, oleh kawan kita yang sudah sangat-sangat baik kepada kita, maka bagaimana mungkin kita ingin terlihat oleh Rabbul Alamin, Sang Pencipta yang nikmatnya tidak pernah putus untuk kita mau dan tidak merasa malu terlihat olehnya sedang bermaksiat kepadanya. Nah, barakallahu fik. Mungkin pertanyaannya dibagi-bagi ya, Bang Jul ya. Satu STA, kemudian satu lagi Klub 45, Bang Jul. Iya, Baik, barakallahu fik. Silakan Abu Talha dari STA. Ya, sekarang pertanyaan yang masuk ke STA saja. Baik, barakallahu fik. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anda meninggal 12 tahun yang lalu. Apabila nanti salah satu dari kami, anak atau ibu Anda meninggal, bolehkah dikuburkan jadi satu liang dengan Bapak rahimahullah? Ini dari Jakarta aja. Masya Allah, ngeri ini pertanyaan Putollah. Apabila saya dan ibu saya nanti mati, apabila kita semua ya, dan itu sesuatu yang pasti. Pertanyaan-pertanyaan yang menyebutkan konteks kematian memang harus diperbanyak, Bang Jol ya. Karena terkadang kita walaupun ya, ngaji tiap hari, pergi ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, tapi tetap aja hanya dengan secuil dunia di depan mata, kita lupa dari yang namanya kematian. Maka terima kasih, syukuran jazila kepada saudara yang telah mengirim pertanyaan ke redaksi STA tersebut. Jawabannya barakallahu fik. Hukum asal setiap muslim itu ya, satu kuburan itu untuk satu jenazah, itu hukum asalnya. Dan tidak boleh lebih dari satu jasad kecuali kondisi menuntut demikian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di mana setiap para sahabat dikuburkan dalam satu kuburan untuknya. Hamzah satu kuburan khusus. Di Baqi juga demikian. Ya, ketika ada seorang wanita yang hitam pekat dan sehari-harinya dia menyapu di Masjid Nabawi, dia wafat dikuburkan dalam satu kuburan. Tetapi jika kondisi tidak memungkinkan, ya karena mayat yang banyak dan tempat yang terbatas, apalagi dalam kondisi bencana alam, maka tidak mengapa. Karena Nabi dalam perang Uhud pernah menguburkan sekian mayat dalam satu kuburan yang sama. Ketika Nabi SAW ingin menurunkan mayat tersebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Nabi menyatakan ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran. Siapakah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dari mayat-mayat ini? Tatkala diberitahukan kepada Nabi siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dari mayat-mayat tersebut, maka dia duluan yang Nabi SAW turunkan ke liang kubur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang anda ketahui
wal ilmu indallah. Nah, silakan Bang Jul. Barakallahu fik. Ya, silakan Bang Jul, mungkin ada pertanyaan. Allah, Ustaz, Ana mau nyambung pertanyaan yang tadi aja, Ustaz, terkait dengan wasiat dikuburkan dalam satu lubang liang lahat itu, dan juga dengan apakah wasiat ingin dikuburkan dalam satu liang itu termasuk wasiat yang halal atau haram, Ustaz? Masya Allah ya, apakah wasiat tersebut ya harus ditunaikan? Jawabannya wallahu a'lam bishawab, apabila masih memungkinkan untuk dipisahkan dan tempatnya masih terbuka, maka jangan ya jangan ditunaikan. Ya. Kenapa? Ya. Karena dalam Islam satu mayat itu satu kuburan, kecuali dalam kondisi yang mengharuskan. Nah, dan itu bukan sebuah pelanggaran agama jika dia tidak melakukan wasiat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Allah ibarik fiik, Ustaz, jazakumullah khairan. Ana silakan ke Aksa Abar, Pak Fadl. Baik. Nah. Kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah masuk ke nomor STA. Pertanyaan satu-satu kan? Iya. Satu betul. STA, satu Satu klub Bang Jul. 45. Iya. Yang tadi, yang terakhir dari mana pertanyaannya? Dari 45. Oh, dari 45. Oh, masuk ke WA ya? Iya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini pendengar kita dari Jawa Barat yang Masya Allah. sedang bekerja di Banda Aceh, Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah kita meminta didoakan Ustaz? Karena saya dulu pernah meminta doa kepada Ustaz di Masjid Oman, katanya didoakan agar dapat istri yang solehah Ustaz. Dan sekarang saya sudah menikah dan dapat istri yang solehah, Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaannya berkaitan dengan tauhid Ustaz, apakah boleh meminta didoakan kepada orang? Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah menikah. Nopi juga ya. Alhamdulillah ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ketika mendengar konteks doa ini, antum pengen nggak didoakan dengan doa ini, Bang Jul? Ya, mau Ustaz. Hah? Mau, Ustaz. Berkat. Kawan-kawan, baik. Yang pertama, barakallahu fikum. Terjadi kesilangan atau kesilangan pendapat di kalangan ulama, bolehkah kita meminta kepada orang lain untuk mendoakan kita dengan kebaikan? Sebagian ulama berpendapat hukum asalnya tidak boleh atau tak terpuji. Kenapa? Karena perbuatan tersebut masuk dalam keumuman meminta. Dan yang namanya meminta kepada makhluk secara umum tak terpuji. Nah, sebagian ulama menyatakan tidak mengapa. Tidak mengapa apabila orang tersebut saleh. Dan itu tidak mencacati tauhid seseorang. Tetapi wallahu a'lam bishawab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau dan selain beliau menegaskan bahwa hukum asalnya hal tersebut tidak terpuji untuk kita melakukannya. Kenapa? Karena perbuatan tersebut masuk dalam keumuman meminta kepada makhluk ya, untuk didoakan. Itu masuk dalam keumuman meminta kepada selain Allah. Apa yang membuat kita tidak pede berdoa kepada Allah? Bukankah iblis saja pede berdoa kepada Allah dan kita tidak lebih buruk dari iblis? Nah, iblis saja berdoa Allah kabulkan, kata Imam Ibnu Qayyim. Masa enti anak Adam yang nggak pede berdoa kepada Allah? Sedangkan Allah Jalla wa'ala di dalam banyak ayat dan hadis telah memerintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat. Aku akan mengabulkan doa yang berdoa. Hendaknya mereka yakin meminta untuk dikabulkan dan beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Akan tetapi hal itu boleh dan terpuji untuk dilakukan dalam beberapa kondisi. Dalam beberapa kondisi. Yang pertama, tujuan kita meminta kepada orang tersebut mendoakan kita dengan kebaikan agar dia mendapatkan doa malaikat. Agar dia mendapatkan doa dari malaikat. Karena kita tahu di dalam beberapa hadis yang sahih Nabi menyebutkan tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang muslim dengan kebaikan, malaikat membalas doanya itu walaka bimisli, dan untukmu yang serupa dengan itu.
maka dengan itu kita telah berbuat baik kepadanya. Karena sebab dia melakukan ibadah doa kepada Allah walaupun isi doanya untuk kita. Kemudian dengan itu dia telah mendapatkan keutamaan beribadah dengan doa dan mendapatkan doa dari malaikat. Maka dengan itu kita telah berbuat baik kepadanya, dan perbuatan yang baik adalah sesuatu yang terpuji. Yang kedua, orang tersebut memang kita pastikan sebagai orang yang benar-benar saleh, benar-benar bertakwa kepada Allah, seperti Nabi dan Rasul atau seorang ulama yang tidak kita ragukan akan kesalehan dan ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena tak sedikit ada hadis yang menyebutkan para sahabat Nabi minta didoakan oleh Nabi meminta untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Uwais Al-Qarni meminta untuk dimohonkan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Karena Uwais Al-Qarni adalah seorang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab doanya. Kondisi yang berikutnya kata para ulama, orang tersebut sedang berada di dalam waktu atau tempat yang mustajab doa. Oleh karenanya datang beberapa asar dari para ulama salaf ketika saudaranya safar, dia mengatakan, ya, la tansawna fi du'aikumus salih. Jangan kalian lupakan kami dalam doa-doa kalian yang baik. Sertakan kami dalam doa-doa kalian yang baik. Naam, wallahu taala alam bissawab. Wal ilmu min Allah. Naam. Silakan Bang Jul, mungkin ada yang lain? Ya, baik. Jamaah sekalian, khususnya yang di Klub 45, kita masih punya waktu kurang lebih 13 menit bersama guru kita, waktu yang sangat prestisius untuk kita gunakan bersoal dengan beliau. Kita izin membacakan pertanyaan tertulis. Nah. Bismillah. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Amin. Ustadz Afwan izin bertanya, jika ada buku yang diklaim bernilai tauhid, tapi penulisnya bukan bermanhaj salaf, apakah kita boleh menjualkan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Saya bingung ingin menjawab apa jika pertanyaannya demikian, ya. Kitab tauhid tetapi ditulis oleh orang yang tidak bermanhajus salaf. Sedangkan tauhid adalah simbol lurusnya manhajnya seseorang. Mungkin maksudnya, ya, kitab yang membahas sebuah pembahasan tauhid, kemudian orang tersebut memiliki beberapa kekeliruan dalam permasalahan akidah selain pembahasan tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, seperti sikapnya terhadap sebagian individu ahlul bidah dan sebagainya. Mungkin ini maksudnya, ya. Secara umum barakallahu fik, ilmu itu tidak diambil kecuali dari ahlinya, dari orang yang selamat akidahnya, dan itu prinsip di dalam menuntut ilmu agama. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, sebagaimana yang dinukilkan di dalam Syarah Ilal Tirmidzi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, asar beliau tersebut kami lewati ketika kami mempelajari kitab tersebut di Darul Hadis Ma'bar bersama Syekhuna Ali Ar-Razihi hafizahullah. Beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah fas'aluha in kana min ahli sunnah qabiluh wa in kana min ahli bidah radduh wa tarakuh. Oh, kama qal. Dulu sebelum terjadi penyimpangan di dalam Islam, belum banyak kelompok yang sesat di dalam Islam ini, mereka tidak menanyakan tentang isnad, sumber ilmu. Ketika seorang menyampaikan hadis Nabi, mereka tidak bertanya siapa dia, di mana dia belajar. Tetapi semenjak terjadi fitnah berbagai penyimpangan di dalam Islam, maka setiap kali ada orang yang menyampaikan ilmu, mereka mulai bertanya, siapa dia? Siapa gurunya? Dari mana dia mendapatinya? Jika dia ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka menerimanya. Dan kalau dia ahlul bidah, maka mereka menolak dan meninggalkannya demi keselamatan akidah. Apabila kita tidak mau menerima ilmu dunia dari seseorang yang kita belum mengenal dia sebagai ahlinya, walaupun rupanya setelah itu baru kita ketahui dia rupanya ahlinya, lalu bagaimana dengan perkara agama yang merupakan, ya, modal kita meraih syurga Allah dan selamat dari nerakanya, yang berujung dengan syurga atau neraka.
Ini yang pertama. Yang kedua, jawabannya tentunya umum ya, karena pertanyaannya umum. Tidak menunjukkan nama kitab tertentu. Apabila kekeliruan penulis tersebut adalah kekeliruan yang dapat dimaklumi, ya, dimaklumi yang pertama bukan dalam masalah usul, ya, atau terkadang terjadi dalam masalah usul dan dia dikenal sebagai seorang yang jujur, mengajak kepada agama yang benar secara umum, dan dia jatuh ke dalamnya bukan karena hawa nafsu, dan kaedah-kaedah umumnya dia menyuruh kepadanya, kaedah-kaedah umumnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf yang dia seru. Tetapi dalam beberapa individu permasalahannya, dia keliru di dalamnya. Dan dia seorang ulama yang terkenal dengan keikhlasan dan keseriusan dalam mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Maka kita melihat para ulama kita menerimanya, seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, dan beberapa ulama penulis kitab akidah yang lainnya yang memiliki beberapa kekeliruan dalam bab asma' wa sifat, dalam masailul akidah yang lainnya. Tetapi mereka menyuruh kaedah-kaedah yang mereka suruh kepadanya itu sesuai dengan manhajus salaf, menyuruh manusia untuk mengikuti manhaj para salaf. Tidak boleh takwil, tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Tetapi pada beberapa individu sifat Allah, mereka jatuh ke dalam takwil. Dalam hal ini kita melihat para ulama mengkaji dan mengajarkan kitab mereka dengan memberikan peringatan dari beberapa kekeliruan yang mereka jatuh ke dalamnya. Karena memang kondisi manusia tidak ada yang terluput dan selamat dari yang namanya kesalahan. Akan tetapi, jika kitab tersebut ditulis oleh orang yang datang belakangan, bukan ulama yang telah meninggal dunia, yang para ulama pun mengajarkannya, dia adalah seorang penulis yang datang belakangan, maka walillahilhamd, kitab-kitab para ulama as-salaf dan yang datang belakangan kemudian mereka telah wafat, atau ulama-ulama kibar yang masih hidup hari ini, itu sudah mencukupi kita dari tulisan-tulisan para penulis yang dipermasalahkan manhajnya. Apabila ada air jernih, atau apa kita menyusahkan diri kita mengambil air yang masih kurang jernih dengan alasan nanti saya akan membersihkannya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Masya Allah. Jam 11 betul. Pertanyaan Ustaz. Dua lagi ya? Ya, dua lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Jakarta Ustaz, dari yang berprofesi sebagai dokter hewan Ustaz. Masya Allah. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb wa laka bimithli. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, apa hukumnya seorang dokter hewan mengobati anjing, baik itu anjing yang dijadikan peliharaan di rumah atau anjing penjaga kebun ataupun anjing pemburu Ustaz? Masya Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana fi kulli syai'. Allah Jalla wa'ala mewajibkan kita melakukan kebaikan dalam segala hal. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan ada seorang wanita pelacur, Allah maafkan dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam syurga karena telah menyelamatkan seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia melakukannya ikhlas karena Allah. Maka tidak mengapa seseorang mengobati seekor anjing agar selamat dari kematian dengan beberapa hal. Yang pertama, dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menggunakan penghalang sarung tangan ataukah yang lainnya. Karena ulama sepakat air liur anjing itu najis, tetapi mereka bersilang pendapat apakah selain air liurnya itu juga najis. Nah, agar dia lepas dari khilaf di antara ulama, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyentuhnya secara langsung. Seandainya tersentuh, hendaknya dia membersihkannya dengan air
Dan apabila air liur tersebut telah menjilat suatu bejana yang dia miliki, hendaknya dia menyamaknya dengan mencucinya sebanyak 8 kali atau 7 kali, dan salah satunya dengan tanah apabila bejana tersebut terjilat olehnya. Yang kedua, apabila itu adalah anjing yang dipelihara untuk berburu atau menjaga kebun. Adapun apabila anjing tersebut dipelihara sebagai anjing hiasan dalam rumah, maka jawabannya la adri. Anda nggak tahu. Ini perlu kita tanyakan kepada para ulama atau kepada yang lebih berilmu. Karena ada larangan untuk memelihara anjing yang sekedar perhiasan. Di mana orang yang memelihara anjing sekedar untuk perhiasan akan menghilangkan, pahalanya akan hilang setiap hari sebesar gunung Uhud. Dan apakah perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori saling tolong menolong di atas perbuatan dosa atau dan permusuhan ataukah tidak? Ya, karena itu sekedar ya bisnis. Maka untuk yang anjing ini saya tidak memiliki jawabannya. Wallahu a'lam bishawab, la adri. Ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, Ana mencintai Ustaz karena Allah. Apakah Ana nanti bisa mendapat naungan dari Allah di hari kiamat kelak karena Ustaz tidak kenal dengan Ana? Jazakallah khair, Ustaz. Naam, ahabbaka alladhi ahbabtana min ajlih. Datang dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala di dalam Riyadhus Shalihin, ketika seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai si fulan, maka Nabi mengatakan, a'lam tahu, apakah engkau telah memberitahukan kepadanya bahwa engkau mencintainya karena Allah? Dia pun menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Nabi pun menyampaikan, sampaikanlah kepadanya bahwa engkau mencintainya karena Allah, selama itu bukan gadis ya atau istri orang ya. Nah, yang berbeda jenis, karena khawatir akan timbul fitnah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kita setiap kali ada orang yang berkata kepada kita, aku mencintaimu karena Allah, agar membalasnya dengan ahabbakallahu alladhi ahbabtani min ajlih. Semoga Allah mencintaimu yang karenanya engkau mencintaiku. Nah, yang ketiga, barakallahu fik, Nabi SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang atau semoga kita dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala dari orang-orang yang saling cinta mencintai sesama kita karena Allah Jalla wa'ala. Nah, adapun ya, diri saya pribadi, ya, maka sungguh ya, telah menegur dan memberikan peringatan keras kepada kita ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan, seandainya dosa itu memiliki bau, maka niscaya tidak ada satupun dari kalian yang mau duduk denganku. Jika saya nggak salah ingat, ini diucapkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Wasi'. Kalau saya keliru mohon diingatkan. Itu seorang ulama tabi'in ya. Maka apalagi kita. Mungkin kalau saya yang mengucapkannya, mungkin itu ternilai lebih ya, karena kita memang bukan orang saleh. Kalau orang saleh yang mengucapkannya, itu menjadi sebuah yang membuat kita histeris mendengarnya ya. Tapi kalau saya yang mengucapkannya atau orang yang semisal dengan saya, ya mungkin ya terlihat lebih karena memang kita bukan orang soleh dan mungkin nggak ada pun orang yang menganggap kita soleh sehingga harus berkata demikian. Tapi kita mengatakan demikian dari sisi lain, dari sisi apabila Muhammad bin Wasi' yang merupakan seorang ulama salaf yang benar-benar soleh dan disepakati kesolehannya, apalagi kita yang tidak soleh dan tak ada pun orang yang menganggap kita soleh, atau walaupun ada itu pun karena tertipu dengan penampilan kita yang zahir, maka kita lebih tepat lagi untuk berkata demikian. Namun ya, semua kita anak Adam yang apabila kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan menerima taubat kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling cinta mencintai sesama kita karena Allah Jalla wa'ala, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan yang terakhir boleh secara langsung. Silakan teman-teman di klub 45 bertanya langsung. Bang Jul, mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan langsung belum ada, Ustaz. Belum ada. Tertulis, Ustaz. Baik, silakan berarti.
Baik, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dahulu sebelum kenal sunnah, Ana pernah syahadat ulang karena diperintah oleh suatu golongan tertentu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah ya. Pernah diminta untuk bersyahadat kembali oleh suatu golongan. Ya, dan ini memang sesuatu yang ada di lapangan ya. Sebagian organisasi menganggap orang lain yang berada di luar organisasinya itu kafir. Maka apabila ikut ke kajiannya, dia harus memperbarui 2 syahadatnya. Ini adalah paham neo khawarij. Jawabannya, jika hal tersebut telah dilakukan ya sebelum dia mengenal manhajus salaf, afallahu amma salaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Naam, ya. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikannya pahala atas niatnya yang lurus saat itu. Nah, karena tidak perlu seorang memperbaiki 2 syahadatnya selama dia belum murtad. Selama dia belum murtad. Ya. Selama dia masih sebagai muslim, kewajiban dia adalah memperbanyak dan perbaharui taubatnya setiap kali dia melakukan dosa kepada Allah Jalla wa Ala. At-taubatu tahdimu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, sebagaimana Islam itu menghanguskan dosa yang sebelumnya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga semua pemirsa yang mengikuti kajian ini di TV Media Sunnah Aceh, STA TV, yang mendengarkan kajian ini melalui STA 96,1 FM, Radio Takengon, Radio Perbatasan, dan teman-teman yang ada di Klub 45 diberikan kesehatan dan taufik oleh Allah Jalla wa'ala, dan semoga kita kembali dipertemukan pada majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal yang lebih sempurna. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Tahlah di studio STA Syiar Tauhid Aceh, dan kepada Bang Jul yang ada di Jakarta di Klub 45. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.